Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anggi Ramdanela, Dinda Kartikasari, Erdian Syah, Faris Salman, dan juga Fauzia Habibillah akan menjelaskan mengenai hamzah wasol. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu ats-tsalitsu. Pelajaran ketiga, hamzatul wasli, mengenai hamzah wasol. Hamzatul wasli hiya hamzatun zaidatun ta'ti fi awwalil kalimati. Hamzah wasol adalah hamzah penambah yang datang di awal kalimat. Wa takhtafi fil kitabah, dan menghilang tatkala ditulis. Lakinnaha tadharu fin nutqi, tetapi hamzah wasol itu jelas dalam pengucapannya. Idza waqa'at fi awalil kalimati, apabila berada di awal kalimat. Jadi hamzah wasol atau hamzah penambah berada di awal kalimat dan hilang ketika ditulis. Dan hamzahnya ini jelas dalam pelafalannya ketika berada di awal kalimat. Tapi ma idza subaqat bi kalamin akhar fala tadharu fin nutqi. Jika didahului dengan ucapan yang lain, maka pelafalannya menjadi tidak jelas. Jadi hamzah wasol itu hamzah yang sambung atau tembus. Dalam arti hamzah itu tidak dibaca ketika di tengah-tengah kalimat, namun dibaca jika berada di awal kalimat. Wa yutabiha maftuhatan au madmumatan au maksuratan. Dan keadaan hamzah wasol ini dapat berbentuk fathah, domah, ataupun kasroh. Liyutakhallaso minal bad'i biharfin sakinin, untuk dilepas di awal dari huruf sukun. Nah, pada hamzah wasol ditandai dengan huruf alif saja. Yang perlu diingat adalah bahwa hamzah wasol ini tidak seperti alif huruf mad, karena alif huruf mad selamanya mati, sedangkan hamzah wasol tetap hidup walaupun ketika disambung tak diucapkan. Nah, jadi agar huruf awalnya itu tidak sukun, maka didatangkan harokat pada hamzah wasol tersebut. Harokatnya itu dapat berupa fathah, domah, maupun kasroh. Wa bayanu dzalika annahu la yaqulu fil amri. Contohnya itu dalam fi'il amr, kita tidak membacanya uktub, tapi ditambahkan huruf hamzah di awalnya, lalu hamzah tersebut diberi harokat sesuai dengan ain fi'il mudhari'nya sehingga dibacanya menjadi uktub. Lalu contoh yang kedua, kita tidak membacanya itu zhab, nah tetapi kita membacanya itu idhab, ada hamzah wasol di awalnya. Terus kita tidak membacanya isjud, tetapi usjud, juga tidak membacanya iftah, tetapi iftah. Thariqatu kitabati hamzatil wasli. Metode penulisan hamzah wasal atau tata cara penulisan hamzah wasal. Tuktabu hamzatul wasli ariyatun minal hamzah. Apabila hamzah wasal itu ditulis, maka dia terlepas dari hamzah. Jadi hanya ditulis alif saja tanpa hamzah. Fi halat bil wasfi wal waqfi, dalam keadaan wasal maupun dalam keadaan waqaf. Amma min haisun nutku fa'ala tafsil tali. Sebagaimana dalam pelafalan itu ada beberapa caranya. Pertama, idza ja'at fi awwalil kalimah tuntaku maftuhatan.
Apabila hamzah wasal ditulis di awal kalimat, maka pelafalannya itu bisa dibaca maftuhatan, fathah. Mislu, contohnya al-haqqu. Au matmumatan, bisa dibaca dhammah. Contohnya udkhul. Au maksuratan, bisa dibaca juga kasroh. Contohnya idhab. Jadi poin pertama itu apabila hamzah wasal itu ditulis di awal kalimat, maka bisa alifnya itu, hamzahnya itu bisa dibaca fathah, dhammah maupun kasroh. Selanjutnya poin kedua, wa idza ja'at fi wasatil kalami fala tuntaku. Apabila hamzah wasal berada di tengah kalimat, maka tidak dibaca hamzahnya. Contohnya, qultu litalibi an ijtahid wastaiqiz mubakkiran waqra warka wasjud. Contohnya di sini tuh ada wastaiqiz, waqra, warka, wasjud. Nah, hamzah di sini tuh tidak bisa dibaca. Kenapa tidak bisa dibaca? Karena di tengah kalimat penulisannya. Jadi itu bacanya wastaiqiz, bukan waistaiqiz. Selanjutnya dibacanya wakro, bukan waikro, dan lain sebagainya. Watatamayazu bisalasati ahkamin, dan hamzah wasal itu dapat dicirikan menjadi tiga poin. Poin pertama, annaha tasqutu fin nutqi inda waslil kalimati bima qablaha. Bahwasannya hamzah wasal hilang dalam pelafalannya ketika bersambung dengan kata sebelumnya. Contohnya tadi kayak wakro. Nah, hamzah tersebut tidak dibaca karena dia berada di tengah kalimat atau bersambung dengan kalimat lainnya. Tidak boleh bacanya itu tidak boleh waikro, tapi bacanya itu wakro. Yang kedua, annaha tazharu fil kitabati fi surati alifi biduni hamzah. Bahwasannya hamzah wasal itu jelas dalam penulisannya, alif tanpa hamzah. Ketiga, annaha tutbatu hinal bada'i biha biharqatin ma'inatin. Apabila hamzah wasal di awal kalimat, maka boleh berharkat hamzahnya seperti fathah, dhammah, kasroh. Kalau fathah contohnya al-haqqu, kalau dhammah contohnya udkhul, kalau kasroh contohnya izhab. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu mengenai mawadhi'u hamzatul wasli, penempatan pada hamzah wasal. Awalan, awalul madhi al-khumasi wa sudasi wa maruhuma wa masdaruhuma. Penempatan pada awal fi'il madhi khumasi, sudasi, fi'il amar khumasi dan sudasi, dan juga masdar khumasi dan sudasi. Madhil khumasi, penempatan pada fi'il madhi khumasi, yaitu diambil dari wajan ifta'ala yafta'ilu, mislu intasara, ihtaroma, iqtaroba, ishtaro, ittaba'a ila akhirih. Begitu juga pada fi'il amarnya, seperti intasir, ihtarim, iqtarib, ishtari, ittabi' ila akhirih. Dan juga pada masdarnya, seperti intisara, ihtiroma, iqtiroba, ishtira'a, ittiba'a ila akhirih. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafruga min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini kullu qiratin mislu uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qiratin. Pada awal matan hadisnya terdapat lafaz ittaba'a. Nah, di sana ittaba' itu fi'il madhi yang penempatan hamzahnya yaitu pada awalnya, dan ketika dibaca wasal menjadi manittaba'a. Pada hadis lain
dilihat dari akhir mata hadisnya, yaitu wa kunna nunha 'anit tiba'il janaizi. Nah, di sana terdapat lafaz ittiba'i, kedudukannya menjadi masdar, dan penempatan hamzah wasalnya itu terdapat pada awal, dan ketika dibaca diwasolkan menjadi anittiba'il janaizi. Selanjutnya madhi sudasi, penempatan pada fi'il madhi sudasi diambil dari wazannya, yaitu istaf'ala yastaf'ilu, mislu istaghfara istarja'a istamadda istiqoma ila akhirih. Pada fi'il amarnya seperti istaghfir, istarji', istamidda, istaqim ila akhirih. Dan begitu juga pada masdarnya seperti istighfara, istirja'a, istimdad, istiqomata ila akhirih. Nah, dari beberapa hadis lain juga teman-teman bisa melihatnya bahwa penempatan hamzah wasal ini terdapat pada awal fi'il madhi khumasi, sudasi, dan juga fi'il amar khumasi dan sudasi, dan juga masdar khumasi dan sudasi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya posisi hamzah wasol terdapat pada amar as-sulasi, terdapat pada amar fi'il sulasi. Mislu uktub. Lafad uktub ini merupakan fi'il amar dari fi'il sulasi yang didahului oleh hamzah wasol. Contoh lainnya lafad ijlis, irka, usjud, izhab, unsur, ushkur. Wahia dan lafad yang sudah saya sebutkan di atas merupakan af'alu amri li af'ali as-sulasiyah at-taliyah, yaitu fi'il amar dari fi'il sulasi berikut: kataba, jalasa, roka'a, sajada, zahaba, nasoro, syakaro. Jadi lafad uktub, ijlis, irka sampai akhir itu merupakan fi'il amar dari fi'il sulasi: kataba, jalasa, roka'a, dan sebagainya. Kemudian penerapan hamzah wasol pada amar sulasi bisa kita lihat di dalam hadis yang pertama ini. Terdapat kata idhab bihadza fatasaddaq bih. Lafad idhab merupakan fi'il amar dari fi'il sulasi zahaba. Nah, kata idhab didahului oleh hamzah wasol. Adapun di dalam hadis kedua terdapat kata unsur akhoka. Lafad unsur ini merupakan fi'il amar dari fi'il sulasi nasoro. Kata unsurnya didahului oleh hamzah wasol. Posisi hamzah wasol terdapat pada hamzatu al-ta'rifiyah, nahu as-sabru, al-haqqu, Allahu, al-kitabu, al-jannatu, an-naru, al-qudusu ila akhirih. Jadi lafad as-sabru ini hamzahnya merupakan hamzah wasol. Nah, dalam penerapan hamzah al-ta'rif bisa kita lihat dalam hadis berikut ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabaki inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri qalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atat baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina faqalat lam a'rifka faqala innamas sabru inda sadmatil ula. Nah, di dalam hadis ini terdapat kata ittaqillaha wasbiri. Pada lafaz Allah terdapat hamzah al-ta'rif yang merupakan hamzah wasol. Pada akhir hadis ini juga terdapat kata innamas sabru inda. Pada lafaz as-sabru terdapat hamzah al-ta'rif yang merupakan hamzah wasol. Wal akhir ba'dul asma'il masmu'ati 'anil arabi. Sebagian nama-nama yang terdengar dari orang Arab. Mislu, contohnya ibnun, anak laki-laki, ibnatun, anak perempuan, imru'un, seorang laki-laki, imro'atun, seorang perempuan, isnani, dua laki-laki, isnatani, dua perempuan, aimullah,
ya Tuhanku, aimunullah, itu demi Allah, ismun, nama, istun, bagian belakang manusia. Harokat hamzah wasol. Harokat dalam hamzah wasol. Tadi hamzah wasol mabatuha. Yang pertama fathah, watati madmumah, yang kedua dhammah, watati maksurah, dan yang terakhir yaitu kasrah. Wadzalika ala tafsilatali tali. Fathah hamzah wasol. Tabtahu hamzah wasol bi alif lam ta'rifiyah. Misalan allazina, menjadi fathah hamzah wasol itu ketika menjadi alif lam ta'rifiyah, seperti alladzina, an-nasihatu. Contohnya dalam hadis ini, illam tasta'danu al-bikaru walam tajwaju al-bikaru, maka di sana menjadi fathah al-bikaru. Kemudian dhammah hamzah wasol. Hamzah wasol berharokat dhammah. Tadumu hamzah wasol fi halataini. Hamzah wasol menjadi dhammah dalam dua keadaan. Pertama, amru sulasi madmumul aini wa mudhari. Yang pertama itu amru sulasi madmuman aini, fi'lul amr yang ainunya berharokat dhammah, maka amar tersebut menjadi hamzah wasol dhammah, seperti uktub, undur, unsur. Lalu madian sulasi seperti kataba, nadoro, nasara. Mudhari ahuma madmumul aini hakada, yaktubu, yanduru, yaksuru. Kemudian yang kedua yaitu mabnil humasi wasudasil mabani lil majhul, seperti ubtuliya, ustuhiro, ustuhdima. Yang terakhir yaitu kasrul hamzah wasol, yaitu yang menjadikan hamzah wasol kasrah. Taksuru hamzah wasol biha dan mataqaddamu min mawadil fatahi wa dhammi. Misalan idhab, ijlis, iqra, istihdam, itba, istaqim, ihbit, ghairu dalik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.